kita lihat. Oh iya, sebelum kita mulai, saya lupa. Berdoa dulu ya, berdoa dulu. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah, kemudian surat apa yang mau dibaca? Apa? Iya, mulai ya, dibaca ya. Jaringan tiroid itu merupakan kelenjar. Jadi kelenjar itu ada banyak ya, endokrin, ada eksokrin ya. Jaringan tiroid ini dia berkapsul ya, kapsul. Kalau kita mulai dari kepala ada kelenjar radiur ya, di leher ada kelenjar getah bening, ketiak ya, dan di tempat-tempat lain ataupun di daerah-daerah yang mengalami proses radangnya. Nah, kelenjar tiroid terletak di depan bagian radiokoli ini ya. Jadi dia merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon apa? Tiroksin ya, hormon tiroksin ya. Nah, perlu diketahui bahwa kelainan tiroid itu banyak ya, ada yang prosesnya mirip radang ya, misalkan ini tiroiditis Hashimoto atau tiroiditis lipositosis kemarinnya ya. Ada juga proses karena aktif ya, misalkan struma sebentar ini ya. Struma ya, struma itu prosesnya aktif ya, jadi ada banyak molekul kecil sampai yang besar ya. Kemudian
Ada lagi yang mengarah ke tumor ya, tumor jinak dan tumor garis ya. Yang kita bicarakan adalah kelenjar yang mengalami proses radang ya. Jadi kalau proses radang jaringan organ ditambah itis ya, tiroiditis ya, itu menandakan proses radang ya. Proses radang ada karena proses infeksi ya, ada karena proses yang terkait dengan trauma, itu radang juga. Ada juga yang terkait dengan proses gangguan imun ya, misalkan pada tiroiditis ya. Kita lihat ya, jaringan tiroid itu khasnya pertama di bagian luar ada kapsulnya ya, ada kapsul tiroidnya. Nanti kalau ada lihat kayak pembesaran kecil dulu ya, supaya kita bisa melihat mana yang kapsul, mana yang parenkim atau korteknya ya. Kita lihat di sini dia punya kapsul ya. Jadi di luar ini kapsul itu berasal dari jaringan ikat ya. Nah, kapsulnya di bagian luar. Kemudian tiroid itu sebenarnya bisa Anda lihat dengan cara pegang bagian anterior, kemudian dengan proses menelan dia ikut dengan reaksi menelan ya. Dia mengalami pembesaran menjadi bengkak atau menjadi tumor kalau ada proses aktif di kelenjarnya ya. Jadi kalau dia normal tidak membesar ya, Oke, ini bagian kapsulnya sebenarnya ya, tapi ini mungkin reaksi pemotongannya tidak seluruhnya berkapsul. Ini contohnya di kapsulnya ya. Ada jaringan ikat. Ini kelenjarnya ya. Nah, ini yang harus Anda lihat. Kapsulnya pada reaksi radang, jaringan ikat tadi akan menebal ya. Akan menebal ya. Saya cek dulu ini. Kemudian kalau Anda geser ke dalam, ini kita lihat folikelnya ya. Kita lihat folikel besarannya tambah. Besaran. Ini ya. Bentar. Kalau Anda ingat folikel tiroid, ini adalah folikel tiroid ya. Ini folikel tiroid, ini folikel tiroid. Kalau kita geser dari paling luar ya, ini kapsulnya. Dari kapsul ini ya. Ini apa ini? Gelembung udara. Berarti ini ada pengembunan ya. Jadi proses pengembunan nanti kalau Anda lihat di slide itu apa itu? Itu adalah embun dari gelembung udara ya. Nah, ini folikel tiroidnya ya. Normalnya di antara folikel ini ada jaringan ikat ya. Berapa ya? Ini stabil listrik kita ya. Listriknya ya. Bukan karena kawasan ini bukan ya, jadi nggak ada persepsi listriknya kayak stabil ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah folikel tiroid ya. Folikel tiroid, nah ini adalah jaringan ikat yang disebut stromanya. Struma, bukan stroma ya, stroma ya. Jaringan ikat fibrosa. Jadi dia tidak ada reaksi radang, tidak ada radang, apakah limfosit, apakah sel plasma. Ya, jadi kalau Anda ingat bentuk sel limfosit, sel plasma, Anda lihat lagi di patologi klinik mungkin ya. Tapi ini normalnya tidak ada reaksi radang ya. Kemudian karena dia aktif menghasilkan tiroksin, folikel ini kadang-kadang dia bisa melebar. Ada yang ukuran normal, ada yang sedang.
Epitel di tepinya sebenarnya epitel serapis kuboid, kubus ya, namanya kuboid, tapi sering disebut kubus juga ya. Jadi kalau epitel kubus itu mirip apa? Mirip kubus ya, seginya sama semua ya. Kalau kuboid prosesnya normal, kalau dia aktif dia akan mengalami perubahan kuboid menjadi epitel lebih gepeng ya. Nah di dalamnya ada koloid. Koloid itu apa? Bahan untuk membuat hormon tadi ya. Nah pada proses normal pertama tidak ada integrasi daripada sel radang ya. Sel radangnya tidak ada, tapi kalau dia mengalami disebut tiroiditis berarti ada sebutan sel radang di sininya ya. Coba kita lihat, ini sebutan sel radang sedang ya. Kita lihat, ini udah mulai banyak ya. Ini sebutan sel radang ya. Kemudian kita lihat yang bentuknya kayak folikel limfoid ya. Nah ini mulai banyak ya. Nah ini ya, ini contoh ya. Ada folikel tiroid. Ini ada gelembung disebut vakuol. Nah itu adalah proses di mana dia aktif dipakai materi koloidnya untuk membentuk tiroxin. Ya, di situ ada T3, T4 nanti berasal dari situ ya. Nah kemudian jika dia mulai proses radang, ada sebutan sel radang di stromanya atau di sekitar dari folikelnya disebut stroma perifokular ya. Jadi ada sebutan sel radang, biasanya tiroiditis kronik atau limfositit. Yang dominan adalah sebutan sel radang limfosit ya. Limfosit apa? T dan B. T dan B. Kalau B menghasilkan antibodi, T fungsinya seluler. Tapi nanti Anda lihat kenapa dia terjadi proses autoimun ya. Kenapa autoimun? Karena dia gagal mendeteksi ini jaringan normal sendiri. Dianggapnya ini merupakan jaringan yang harus dilawan ya, disebut autoimun. Jadi jaringan tubuh dianggap sebagai antigen ya, benar antigen. Makanya prosesnya terjadi peradangan, dia menyebut menginterasi masuk ke dalam stroma ya. Kalau terjadi proses radang kronik biasanya akan terjadi atrofi ya. Ingat atrofi apa? Pengecilan ukuran dari suatu jaringan. Terlihat atrofi di folikelnya, nanti ada yang kecil nih seperti ini ya, masih ada nih materi koloidnya. Epitel sudah hilang, di sini sudah tidak terlihat. Ini disebut atrofi ya. Kalau sudah atrofi diganti jaringan fibrosis ya. Jadi ada proses atrofi kelenjar, yang lainnya berdilatasi ya, yang lainnya fibrosis ya. Kemudian bermacam-macam sebutannya dari jenis limfositnya, ada yang sedang, ada yang rapat dan begini. Jadi kita lihat pembesaran nih ya. Ini berarti makin rapat yang saya tunjuk ini. Ini limfositnya dengan limfosit B-nya makin rapat. Jadi kadang-kadang dia folikel limfoid. Beda folikel tiroid dengan folikel limfoid ya. Nanti kalau di kelenjar getah bening ada perbedaannya. Nah ini kita lihat ya. Kalau dilihat lapangan pandang seluruhnya, nah mana yang rapat nih? Ini ya. Ada nggak folikel tiroidnya? Nggak ada hampir ya. Mengalami atrofi ya. Jadi nah ini lihat nih ya. Jadi dia atrofi ya. Nggak kelihatan lagi, yang ada adalah limfosit ya. Ini mau atrofi, ini udah atrofi ya. Oke ya. Jadi tiroiditis Hashimoto kenapa dinamakan begitu? Penyakit ini ditemukan di ya, bukan Hashimoto ya, Hashimoto ya. Oke. Jadi ini mudah ya, jangan sampai Anda tidak tahu ya. Kemudian kelainan tiroid itu banyak pada wanita.
dari radang sampai tumor tuh lari predominan. Nanti mungkin ada lihat di VBL ataupun di diskusi kenapa begitu, nanti dicek ya kenapa ya. Jadi banyak pada wanita. Usianya yang paling sering dikenalnya adalah usia dekade 4 sampai bisa pada anak-anak ya, bisa pada anak-anak. Dan bisa juga ada bagian dari hipotiroidnya. Hipotiroidnya gimana? Ada atrofinya ya. Nah itu nanti bagian hipotiroidnya. Tapi ini kalau perut terus mengalami proses radang, ada yang menjadi ganas, ada yang menjadi tumor, ada ya. Jadi ada yang tiroiditis, nanti ada bagian yang menjadi tumor ganas ya. Tetapi mungkin tidak seluruhnya ya, ada yang mengalami demikian. Oke ya, jadi tiroiditis Hashimoto pertama ada sebutan sel radang limfosit sampai membentuk folikel limfoid reaktif di jaringan strumanya. Kemudian terjadi atrofi kelenjar sebagian folikel tiroidnya, ya, sehingga kadang-kadang disertai fibrosis ya. Kalau ada fibrosis yang dominan, nanti tiroidnya jadi keras. Jadi dokter klinis ini ganas, setelah kita periksa nggak ada ganas, semua karena fibrosis. Tapi ada yang tidak keras, ada yang bilang tiroiditis, ternyata ada karsinomanya. Oke, jadi seperti itu ya. Bagaimana terapinya? Terapinya apa? Dipotong, ya, dipotong. Tapi biasanya dokter bedah nanti akan melakukan pemeriksaan potong kuku namanya ya. Potong kuku dicek apa ini ganas benar atau hanya tiroiditis ya. Kalau ganas berarti nanti kelenjar getah bening di samping diambil ya, babat ya. Oke, yang berikutnya kita melangkah ke kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar yang menghasilkan limfosit ya. Jadi di kelenjar getah bening menghasilkan limfosit. Kapan dia besar? Kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh ya, menyerang di luar lain jaringan kelenjar getah bening atau di dalam kelenjar getah bening ya. Nah, biasanya kelenjar ini juga ditandai berkapsul ya. Ya, kita lihat perbesaran sebelum 4 dulu ya. Dilihat ya nih ya. Nah, ini adalah kelenjar getah bening, sepertinya berkapsul. Ya. Berkapsul. Nah, ya. Ada bulut-bulut yang pucat. Ini biasanya kalau kita lihat dengan perbesaran 4, ini merupakan kemungkinan folikel limfoidnya. Folikel limfoid ya. Jadi waktu kita baru lahir folikel limfoidnya kecil-kecil, tidak aktif ya, antigennya belum banyak ya. Kalau antigen sudah banyak masuk, dia bereaksi, folikel limfoidnya akan melebar banyak, bahkan beranak atau hiperplasi, dan itu fungsinya untuk melawan antigen ya. Kita lihat di sini, ini ada kapsulnya, di kapsul ya. Ini folikel limfoid, macam-macam ya. Nah, jika terjadi peradangan, dia akan mengalami reaksi. Mungkin Anda lihat nanti di panduannya ya, ada tipe-tipenya ya. Jadi kelenjar getah bening itu kalau peradangan disebut lymphadenitis ya, lymphadenitis. Kalau dia banyak yang kronik kita sebut kronik. Ya, ini adalah lymphadenitis kronik non spesifik. Jadi tidak ada kaitan dengan penyakit yang spesifik. Bingung ya kita, apakah karena infeksi tertentu atau memang reaksi infeksi kelenjar getah bening itu sendiri, disebut lymphadenitis kronik non spesifik. Ya, kalau spesifik nanti kita bicarakan karena TBC ya. Nah, kita lihat di sini gambarannya. Pertama kapsulnya, dari perbesaran 4 ini kapsulnya sebagian ada yang lebih tebal, mengalami fibrosis ya.
Di kapsulnya itu ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau tebal mengalami fibrosis ya. Jadi ada yang fibrosnya lebih kuat, ada yang lemah ya. Tapi di sini fibrosis sebenarnya tipis ya. Jadi normalnya tipis ya. Tapi di sini fibrosis ya. Tuh bervariasi tipis dan besarnya ya, tebalnya. Nah, kemudian kita lihat kalau dengan pembesaran lebih besar, Anda harus melihat fungsional daripada kelenjar getah bening itu ada polycolipoid ya. Polycolipoid inilah yang menghasilkan limfosit nantinya ya. Yang normal polycolipoid ini dia harus mengandung germinal center ya, mengandung germinal center. Ini kenapa guys ya? Tadi ya saya carikan yang bagus dulu ya. Nah. Kalau Anda lihat ini satu polycolipoid, ini ada yang pucat. Yang pucat inilah yang disebut germinal center. Ini satu polycolipoid. Yang pucat ini adalah satu germinal center. Yang pucat ini satu germinal center ya. Kita lihat di perbesaran 40. Nah ini ya. Udah tadi kebayang ya yang pucat tadi ya. Nah ini ya. Nah ini dia. Ya. Ini adalah daerah yang pucat tadi, germinal center. Germinal center syaratnya dia bukan tumor ya. Mengandung gingival body macrophage namanya ya. Jadi gingival body macrophage. Gingival ya. Ini kita lihat ini ya. Kita cari yang lain yang jelas ya. Nah ini polycolipoid mengandung germinal center. Di tepinya ini ada sel mantel namanya ya, sel mantel. Di germinal center harus ada gingival body macrophage. Jadi macrophage yang lagi menelan antigen. Ya. Itu syaratnya. Caranya gimana? Di antara daerah yang pucat dan lebih hitam warna itu lebih tebal ini ada yang pucat nih, ini pucat. Tapi kalau lihat di mikroskop sendiri ada makrophage yang selnya pucat dan besar. Nanti ada kayak fragmen daripada sel yang akan dia telan. Itu adalah agen yang dia mau telan. Ya. Kemudian jika limfosit makin matur, dia akan lari ke tepi menjadi limfosit mantel. Ya, makin ke tepi lagi ke daerah parakotek dia menjadi limfosit matur. Matang ya. Ada limfosit D, ada limfosit B. Contohnya ini ya. Nih, ada yang bintik-bintik hitam nih, limfosit B dan T. Kalau B berarti intinya dempet ke tepi kayak bulan ya. Kayak bulan apa namanya? Jereng ya. Tapi kalau limfosit T dia kelihatan penuh. Ya, penuh. Nanti ditanya yang mana yang kalau kamu praktikum coba. Nah, jadi nanti perhatikan polycolipoid ini ada yang memang pada proses radang dia mengalami hiperplasi. Jadi banyak polycolipoidnya banyak. Tipenya hiperplasi polycolipoid. Ya. Nah, itu adalah yang pertama yang lymphadenus chronic non-specific. Oke ya. Kemudian ada yang tipenya sinus histiosis. Ya. Jadi di kelenjar getah bening nanti ada daerah pucat tetapi dia bukan polycolipoid. Ya, nanti kalau diperhatikan daerah pucat tapi bukan polycolipoid ya. Tapi saya tidak ingin mempersulit Anda. Dia ada daerah sinus namanya. Sinus itu berisi sel-sel histiosit ya. Misalkan daerah-daerah yang bukan melingkar ini ada daerah pucat seperti ini, patut dilihat kalau dia berlanjut seperti jalan atau celah itu akan
melihat alur-alur seperti jalan di kelenjar getah bening ya. Di situ ada histiosit. Kalau dia banyak atau mengalami histiositosis, makanya celah-celah jalan seperti ini akan lebih banyak. Bukan yang bundar-bundar ini ya. Kalau ini poliklipoid dengan germinal center. Makin aktif germinal centernya makin melebar ini ya. Ya. Di sini ada apa? Gingival body marker. Ya. Kalau ini banyak poliklipoid, jenisnya hiperplasia poliklipoid. Ya. Kalau sinus histiositnya banyak, berarti jenis sinus histiositosis ya. Jadi yang celah-celah pucat seperti ini bersih histiosit banyak ya. Jadi kadang-kadang dia kayak alur pulau-pulau ya yang saling bersambung ya. Kemudian ada jenisnya yang daerah parakorteks. Jadi ini di daerah korteks sebenarnya. Jadi kalau kita ke tepi, yang korteks itu ini, misalkan ini banyak poliklipoid, yang parakorteks diantaranya. Misalkan ini poliklipoid, ini poliklipoid, parakorteks diantaranya, ya. Jadi lebih banyak sel-sel limfosit maksudnya, ya. Nanti di praktikum mandiri mungkin yang lebih besar, ya. Jadi ada 3 jenis ya. Yang penting Anda tahu itu syarat kelenjar getah bening yang fungsional, ya. Pertama, dia mengandung poliklipoid yang di situ ada germinal center, ya, dengan banyak yang melebar atau yang lebih besar ya, dan dia mengandung gingival body marker, ya. Oke, ini yang bukan tumor tetapi mengalami peradangan ya. Jadi bisa ditemukan pada misalkan kalau di leher Anda mengalami faringitis ya, sariawan ya, atau demam karena kejedot kepala ya. Kadang-kadang kelenjar getah beningnya jadi mengalami radang ya, atau mengalami radang tonsilitis, nanti kelenjar getah beningnya di leher akan meradang. Jadi itu usaha untuk memproduksi limfosit B dan T ya, supaya bisa melawan proses radang di tempat lain atau di tempat dia sendiri. Oke, yang ini saya pikir sudah ya. Yang berikutnya coba kita lihat limfadenitis kronik granuloma tosa ya, et causa kuman Mycobacterium tuberculosis atau disebut limfadenitis kronik tuberculosis. Ini terjadi pada kelenjar getah bening. Jadi kita lihat ini apa itu di luar tuh kapsul ya. Ini adalah daerah kelenjar getah beningnya ya. Ada korteks, ada parakorteks. Sekarang kita lihat dengan perbesaran 40. Tuh ya. Jadi perbesaran 40 dilihat mana yang disebut mengalami radang. Tuh ya, ada perbedaan kalian ya. Radang kronik granulomatosa yang disebabkan proses kuman TBC itu khas sekali ya. Pertama ini ada latar belakang dari poliklipoid. Di daerah tersebut di sini ada proses radang kronik granulomatosa ya. Kalau dia disebabkan oleh kuman TBC, ada bentuk yang disebut tuberkel, yaitu radang granulomatosa yang ditandai adanya nekrosis berkejuan. Kita lihat ini ada daerah pucat. Kita mau deteksi nekrosisnya bagaimana ya. Ini pucat, puas, kemudian ini adalah daerah nekrosis. Karena kalau dia berhenti, intinya hitam-hitam seperti ini. Kalau dia intinya mati atau saya mati, dia akan pucat seperti ini ya. Tapi kalau ini harus dilihat dulu ya. Kalau ini kan nggak mati, tapi daerahnya mengalami reaksi karena ada antigen yang masuk ke germinal center. Kalau ini bukan ya. Ini kita lihat ya. Oke, kita lihat. Nah, ada bundaran lagi. Pada radang kronik granulomatosa
terjadi granuloma. Ini granuloma. Ini granuloma. Ini granuloma. Ini granuloma. Jadi granuloma adalah proses bentuk yang ditandai oleh sel-sel epiteloid melokalisir si antigen kuman tadi, ya. Tapi belum ada nekrosis, ya, belum ada nekrosis berkejuan, belum. Jadi dia melokalisir, ditandai oleh sel-sel epiteloid. Epiteloid itu berasal dari apa? Sel makrofag atau histiosit, ya. Jadi dia melokalisir, bentuknya melingkar-lingkar karena dia kuman ini memang sangat kuat, ya, dindingnya itu, ya. Jadi makanya dia bentuk satu lokalisasi kuman berbentuk granuloma. Jadi granuloma apa isinya? Ada sel-sel epiteloid. Kenapa sih epiteloid? Dia melingkari antigen si kuman tadi, berbentuk seperti epitel, berasal dari histiosit atau makrofag, ya. Kalau dia mengalami reaksi setelah ditelan kuman, kadang-kadang kumannya hancur, makrofagnya juga hancur. Reaksi lipidolikan di dindingnya tadi menyebabkan reaksi nekrosis di sekitarnya, disebut nekrosis perkejuan. Nah, itu disebut tuberkel. Jadi kalau granuloma tadi mengandung tuberkel, mengandung nekrosis perkejuan di tengahnya, di senternya, disebut tuberkel. Contohnya mana ini, ya? Kita lihat dulu granuloma itu yang mana, ya? Nah, ini, ya. Anda lihat ini. Nah, contohnya ini, ya. Ini perbesar berapa, ya? 40, ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat ini. Kalau kita lihat, saya khawatir dengan Microsoft ini kurang anu, ya, kurang fokus, ya. Jadi nah ini bentuknya epiteloid itu agak bergelombang ataupun dia mirip epitel, ya. Jadi, ya, kalau di sini jelas, ya. Kalau di sini kurang jelas, ya. Jadi seperti ini melingkari, dan ini yang lebih gepeng, ya. Ini lebih gepeng. Ini agak berkeluk. Ini mulai di sini ada nekrosis sedikit, ya. Jadi bentuknya seperti tadi kita lihat, kalau perbesaran lebih kecil terlihatnya bukan jelas. Nah, ini, ya. Jadi sebenarnya dia melokalisir dari antigennya, ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Dan ini adalah di luarnya ada limfosit. Limfositnya apa? T, bukan B, ya. Jadi limfosit B di granuloma nggak ada, ya. Reaksinya betul-betul seluler, ya. Reaksi imunnya seluler. Makanya orang yang terkena HIV mudah terkena TBC. Yang orang terkena diabetes mudah terkena TBC. Karena fungsi selulernya diganggu, ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk granuloma. Ini limfositnya. Jadi yang bintik hitam kecil ini adalah limfosit T. Yang pucat-pucat ini nanti adalah epiteloid, merupakan makrofag atau sel histiosit, ya. Jadi bentuk selnya lebih besar dari limfosit, kurang lebih 3-5 kali. Karena dia berfungsi menelan, ya. Jadi kalau limfosit nggak menelan, tidak memakan, tidak. Yang memakan, yang menjadi dinas kebersihannya histiosit atau makrofag, ya. Kalau terjadi nekrosis, Anda akan melihat granuloma tadi mengandung daerah nekrosis. Nah, ini contoh granuloma besar. Ini limfositnya di tepi, ya. Oke, ya. Kita lihat yang nekrosisnya. Kita lihat yang nekrosisnya, ya. Nah, ini nekrosisnya, ya. Ini nekrosisnya, coba lihat. Ini
sel mati tapi hancur selnya, ya. Ada sel mati tapi dinding selnya masih terlihat rangkanya, itu ghost cell gitu, ya. Tapi ini sel mati hancur, selnya betul-betul hancur, ya. Mati dalam tubuh, ya. Mati dalam tubuh. Ada judul lagunya, ya. Judul lagu Malaysia. Ini mati atau nekrosis, jadi seperti melihat debu hangus, ya. Nah, ini adalah nekrosis kejiwaan. Nah, ini yang sel di tepinya adalah epiteloid. Ini yang besar-besar, ya. Kemudian makin ke luar ada limfosit. Jadi kalau yang masih jarang-jarang ini epiteloidnya, ya, tuh, ya. Cuma saya minta maaf nih, kadang-kadang di sini tidak sesuai dengan yang di situ, ya. Nah, ini adalah epiteloid yang memanjang, ya, mirip epitel, tapi bukan epitel, ya, tapi dia histiosit atau makrofag, ya. Karena bunganya kuat, makrofag tadi kadang-kadang bersatu membentuk sel datia lahan, ya, membentuk seperti sel datia model kapak kuda. Karena dia makin bersatu, dia makin mudah membunuh si kuman, ya. Mana sel datia lahannya? Nah, kita lihat, ya. Nanti caranya melihat dengan perbesaran 10, ya. Kita melihat sel datia lahan. Nah, ini, ya. Ya, kelihatan. Nah, tuh, ya. Mana? Nah, ini, ya. Jangan salah, ya. Ini adalah sitoplasmanya, ini intinya. Ini intinya, ya. Jadi intinya bisa sampai 12 sampai 20. Banyak, ya. Jadi tergantung kumannya, ya. Makin banyak sel datia itu kemungkinan kumannya resisten, ya. Tapi biasanya kalah, ya, biasanya kalah. Jadi kalau ada granuloma, kemudian di antara granuloma terjadi tuberkel, di mana granuloma tadi di sentrumnya mengalami nekrosis perkejuan, sertai sel datia lahan, kita diagnosis dia sebagai radang kronik karena TBC, ya. Di ginjal, di otak, dimanapun gambaran seperti ini kita sebut radang kronik granulomatosa tuberkulosis atau radang kronik tuberkulosis, ya. Nanti ini khas pada paru-paru juga. Coba kita lihat pada paru-paru, ya. Tadi pada kelenjar kita tadi. Kalau pada paru bagaimana? Kita lihat paru-paru. Ini hanya menambah pengetahuan. Oh, radang ini seperti itu sama, ya. Ini paru-paru. Paru-paru itu nanti pasti ada alveoli, ya, ada alveoli. Lalu kalau alveoli rusak, ini alveoli, ya, alveoli yang sudah rusak, ini ada proses radang, ya. Proses radangnya itu kalau kita lihat, ini mungkin bronchiolus, ya. Harus didetailkan lagi, ya. Ini bronchiolus atau ini bronchiolus, ini bronchusnya, ya, ini alveolinya. Ini proses radang, ya. Proses radang di daerah parenkim paru. Jadi alveolinya sudah hancur, dia mengalami fibrosis bagian. Nah, ini, ya. Jadi kita lihat sama, ya, gambarannya. Ada
Ini yang benar-benar apa tuh tadi? Granuloma, ya. Jadi kalau kita lihat benar-benar itu adalah granuloma. Kita harus detailkan granuloma itu sudah ada nekrosis belum, ya? Kalau sudah ada kita sebut tuberkel. Nah ini contohnya ya. Ini adalah daerah kemungkinan sudah nekrosis. Kita sebut tuberkel, ya. Nah ini lebih jelas ya kalau dipakai ya. Ini kita lihat. Anda lihat ini ada reaksi radang. Nih, kalau di paru-paru jelas. Ini adalah histiosit makropagnya. Ya, ini yang mengalami perubahan menjadi sel epiteloid. Ya, ini histiosit seperti ini ya, pucat, lebih besar ukuran dari limfosit. Kemudian kalau dia mengelilingi dia membentuk seperti epiteloid. Ya, di sini lebih jelas kalau di paru-paru. Nah ini daerah disebut granuloma, kumpulan dari sel-sel epiteloid, ya. Tapi tidak ada nekrosis dia, ini tidak ada nekrosis. Kemudian kalau kita lihat di tempat lain ada yang sudah mulai mengalami nekrosis, ya. Nah ini contohnya hampir mengalami nekrosis ya. Tapi ini untuk granuloma dulu ya, belum jelas benar nekrosisnya. Nah kalau granuloma tanpa nekrosis perkejuan itu sebenarnya bisa terjadi pada infeksi jamur ya, kemudian sarkoidosis ya, juga bisa karena lepra ya, Mycobacterium leprae. Lepra itu Mycobacterium menyebabnya leprae ya. Nah itu juga ada granuloma tapi dia tidak ada nekrosis perkejuan. Ada nggak sel dati alaman yang ada ya di tempat lain ya? Oke, jadi ini granuloma yang tadi kita lihat di TBC Ranger Teta Bening di paru lebih jelas ya. Jadi nanti tinggal mencari yang nekrosis perkejuan ya. Nah ini yang sudah melihat, nah ini adalah nekrosis ya. Ini nekrosis ya. Tidak ada sel di sini ya, pucat, tidak ada inti sel. Ini daerah mati ya, mengalami nekrosis. Kemudian ini ada epiteloid tepinya, dan di tepinya lagi ada limfosit yang disebut tuberkel ya. Kita cari sel dati alam. Nah ini kemungkinannya ya, sel dati alam. Prosesnya hampir mendekat ya, membentuk sel dati ya. Itu di paru-paru ya. Jadi tadi di KGB di paru-paru dengan radang kronik granulomatosa subaktenis ya. Yang berikutnya adalah limfoma ya. Limfoma itu apa? Keganasan atau malignansi kanker pada sel limfosit. Jadi limfosit ada berapa? T dan B ya. Jadi yang paling sering ditemukan adalah yang B ya. Ada dua limfoma, ada non-Hodgkin, ada yang Hodgkin ya. Yang non-Hodgkin lebih banyak jenisnya juga banyak khususnya. Yang Hodgkin lebih sedikit, tapi bisa mengenai anak ya. Oke, sekarang kita lihat yang limfoma non-Hodgkin ya. Karena limfosit normal, Anda harus lihat dulu limfosit normal ya. Limfosit normal itu gimana sih? Ukurannya berapa ya? Dilihat intinya ya. Nanti caranya lihat kelenjar getah bening tadi, limfosit yang normal. Kalau yang sudah menjadi limfoma, sel limfosit tadi menjadi malignan atau ganas. Kita sebut tumor limfoma ya. Jadi pertama, kalau kelenjar getah bening tidak normal, tidak mengandung germinal center, sedangkan di germinal center ada tigible body map. Jadi itu sangat kelenjar getah bening normal ya.
Kalau dia menjadi limfoma, jadi melesatkan hilang, nggak ada, monoton semuanya. Selnya monoton. Monoton artinya apa? Satu jenis, ya. Semuanya alien. Maaf, kok ini? Misalnya ini kalian nih, bentukannya sama, nggak ada yang beda-beda ya. Sama itu adalah kemungkinan ini bukan normal, ya. Kalau normal dia ada perbedaan, ada yang lonjong, ada yang bulat. Begitu juga limfosit, ya. Limfosit normal itu ada germinal center, ada yang limfosit matur, ada yang sedang mau matur, ada yang post matur, ya. Nah, diproduksinya melalui germinal center. Jadi kalau germinal center yang ada berarti normal. Apa tandanya? Lihat tadi yang pucat-pucat tadi, ya. Di germinal itu ada nggak tinggi berbanding makropak, ya? Nanti tandanya itu tinggi berbanding makropak yang mana sih dok? Nanti kamu lihat mikroskop aja ke saya. Nah, kemudian kita lihat nih, pertama tidak ada germinal center. Adapun yang pucat-pucat tadi relatif itu karena variasi pewarnaan, ya. Coba kita lihat tuh, pucat-pucat tapi bukan membulat kayak tadi, ya. Kita lihat pucat tapi bentuknya agak beraturan, ya. Tuh ini, ya. Kemudian jadi catatan, limfoma dan Hodgkin dan non-Hodgkin itu bisa terjadi banyak pada glandular gramulin, tapi juga bisa terjadi pada organ. Ya, pada glandular gramulin bisa, ada organ juga bisa, ya. Oke, kita lihat ya ini sel-selnya. Ya, pertama selnya aneh, ya, atipik namanya, ya, sel atipik atau tidak normal. Jadi atipik itu sebenarnya A3, tipik, tipe itu normal, ya. Jadi sel-sel atipik, seluruhnya atipik, selnya aneh, ya. Kalau di sini ada lihat, ini contoh ini, ya. Kita lihat bentuk, ya. Ini adalah sel-sel limfoma. Bentuknya macam-macam, ya. Ada yang lonjong seperti daunnya, ada yang persegi, empat, lebih besar. Bentuk-bentuk yang macam-macam ini disebut pleomorfik, ya. Bentuknya pleomorfik atau polimorfik, ya, sama. Pleomorfik atau polimorfik. Kalau limfosit umumnya dia bulat, kecil, kira-kira sepertiga atau seperlimanya dari itu, ya. Kromatinnya sama, ya. Kemudian tidak ada anak inti, ya, tidak ada anak inti. Jadi anak intinya biasanya kecil, nggak kelihatan, ya. Kemudian kalau limfosit sitoplasmanya nggak ada, absen atau hanya sedikit, ya. Tapi kalau di limfoma non-Hodgkin, kita lihat pertama tidak ada sel radang, seluruhnya sel tumor. Kalau non-Hodgkin, ya, seluruhnya sel tumor, ya. Kita lihat di sini, ya. Nah, ini kita lihat perbesaran ini, ya. Nah, ini contoh. Ini satu sel tumor di mana terlihat ada anak inti, ya. Ini ada anak inti di tengahnya. Bentuknya, tandanya dia kromatinnya tidak rata. Lihat tepinya, tepi dari intinya. Ini satu inti, tepinya ada yang tebal, ada yang tidak. Dan biasanya merupakan kromatinnya kasar tapi tidak merata. Jadi kalau yang normal itu merata, ya. Artinya tidak ada yang lebih tebal, tidak ada yang lebih kasar, merata semuanya. Kemudian anak ini rata-rata tidak terlihat. Kemudian besarnya ini lebih kecil, kurang lebih seperlimanya. Kalau ini sudah besar, ya, rata-rata. Kemudian di daerah ini ada yang mengalami nekrosis. Ini sel tumor yang mengalami nekrosis, intinya sudah hilang, ya. Dan ini yang lebih tebal, sel tumor yang lain lebih tebal. Oke.
Contoh ini ya, jadi sebenarnya dalam mikroskop ini Anda lihat, karena sitoplasmanya dia sedikit, antar sel itu dia hanya dibatasi oleh sitoplasma yang tipis tadi ya. Beda kalau epitel GP, dia ada jembatan interselulernya ya. Mungkin ada ingat ada jembatan interseluler seperti pagar gitu. Tapi kalau di antar sel limfoma ini sitoplasma ya. Ini yang bentuknya seperti segitiga, sebenarnya karena proses potong ya. Jadi sebenarnya dia lebih besar ke arah dalam ya. Jadi ini satu sel tumor, ini satu sel tumor. Tapi seluruhnya sel tumor. Tidak ada sel radang ya. Seluruhnya ada sel tumor, di mana berasal dari limfosit dengan bentuk titik berbeda-beda, disebut pleomorfik. Kemudian kromatinnya tebal, hiperkromatik, anak intinya bisa terlihat 1 sampai 2 tumornya ya. Kita telusuri mana yang nekrosis. Contohnya ini nekrosis ya. Ini nekrosis ya. Ini yang sangat besar ya. Ini besar juga. Jadi ada yang besar atau mirip raksasa disebut bizar ya. Ada yang mengalami kematian. Karena apa? Aliran darahnya berputar ya. Jadi kalau aliran darahnya nggak cukup, sebagian sel tumornya mati ya. Sebagian sel tumornya mati. Begitu mati dia cepat membelah yang lain. Jadi itu hebatnya sel tumor ya. Jadi dia inkoordinasi. Begitu mati, hipoksia dari itu, hipoksia itu akan merangsang pembentukan namanya molekular protein PGF, itu membentuk neurovaskular ya. Sehingga dia akan tumbuh lagi menjadi sel tumor lain yang lebih padat sehingga tumor itu bisa membesar ya, gitu ya, sampai dia prosesnya bisa melakukan tersebar ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam pembuluh limfatik, dia akan masuk ke kelenjar getah bening lain. Kalau dia masuk sel tumornya dalam pembuluh darah, dia akan ke organ, mengalami anak sebar ya. Kalau ke organ dia menyebabkan limfoma ekstranodal ya. Tapi kalau limfoma dalam kelenjar getah bening disebut nodal. Jadi dalam bahasa Inggris mungkin Anda ingat kelenjar getah bening itu disebut noduli ya, noduli. Nah ini adalah sel-sel tumor dari limfoma ya. Mana yang nekrosis? Ini ya, ini nekrosis ya. Jadi lihat kalau perkejuan beda ya. Perkejuan tadi nekrosisnya terlokalisir ya dalam granuloma. Kemudian ada makropak. Kalau ini karena nutrisi dari aliran darahnya yang mengalami kekurangan atau tidak cukup ya. Oke, nanti ada praktik mandiri ditanya ya kalau tidak ya. Kemudian yang disebut Hodgkin yang mana ini ya. Mudah-mudahan Hodgkinnya bagus ini. Pada limfoma Hodgkin yang menjadi gambarannya adalah sel tumornya berasal dari sel limfoid tadi ya. Tetapi ada banyak jenis Hodgkin ya. Yang menjadi karakteristiknya ada sel tumor tapi ada sel radang di sekitarnya ya. Jadi sel radangnya itu apa? Bisa limfosit normal, bisa sel plasma, bisa eosinofil, bisa neutrofil, bisa histiosit ya. Tetapi di situ ada sel-sel aneh. Nah ini sel anehnya. Ada yang mononuklear, intinya satu disebut sel Hodgkin ya. Kalau mononuklear tapi intinya satu, tapi intinya enggak normal ya. Misalkan ini perbandingan, ini limfosit, ini neutrofil,
yang berlobus ini ya. Ini limfosit, ini neutrophil. Tapi ada sel aneh intinya satu. Ini adalah sel Hodgkin. Tapi ada yang sel tumor intinya dua. Intinya dua seperti kacamata. Seperti apa? Mata burung hantu. Ya, mata burung hantu disebut apa? Eye appearance ya. Disebut red stain burn. Oke ya, jadi kalau ini adalah sel Hodgkin ada sel radangnya ya. Mana limfosit? Nah ini limfosit. Ini kemungkinan neutrofil. Kalau ada yang bercak-bercak merah, eosinofil ya. Kalau sel plasma yang mana? Cari yang intinya seperti ini tapi jereng ke tepi ya. Oke. Jadi ini neutrofil, ini sel Hodgkin. Karena ini satu, mana yang red stain burn? Cari ya. Lihat sendiri ya. Nah ini sel Hodgkin. Tapi kalau dia inti berdampingan, nah ini mirip-mirip nih. Ini ada dua inti nih. Ini satu, ya. Jadi ini kemungkinan sel red stain burn. RS ya. Jadi Hodgkin itu ada 5 tipe. Ada limfosit rich ya. Jadi limfositnya banyak, sel Hodgkinnya dengan red stain burn sedikit, sehingga seorang patolog kadang-kadang bisa luput mendiagnosis. Ini berbahaya ya. Jadi kalau dia tidak detail melihat adanya keanehan, dia akan luput. Karena ada jenisnya disebut limfosit rich. Limfositnya banyak seperti sel radang non spesifik, ya. Tapi kalau dia sudah mulai ada bentuk yang sklerosis, bisa luput juga karena disebut sklerosis, terjadi fibrosis, mirip limfadenitis kronik non spesifik, bisa luput. Tapi kalau jenisnya sudah mixed cellularity, nah sudah mulai kelihatan sel Hodgkin dan selnya banyak ya. Ini nanti kamu lihat intinya dua. Ya ini ya, inti apa namanya? Eye appearance atau red stain burn cell ya. Lihat ya, kalau nggak tahu tanya ya. Kemudian khasnya apa? Ada sel radang ya. Sel radang ini bisa limfosit, neutrofil, eosinofil. Kalau eosinofil ada bercak-bercak merah ya. Bercak merah. Kemudian kalau sel plasma ini dijereng di tepi itu ya. Oke, nanti seperti itu. Makin sedikit sel radangnya, berarti makin ganas dia. Ya, artinya kalau red stain burn dan sebagainya banyak, berarti ini prognosisnya buruk. Biasanya pada orang tua nih ya. Kalau pada anak-anak biasanya jenisnya limfosit rich, ya, limfosit yang rich ya, atau pada jenis mixed cellularity ya. Dan kalau cepat diobati dia sembuh sempurna. Sembuh sempurna. Ada loh mahasiswa kita yang kenal. Ada ya pokoknya. Itu di terapi sembuh sempurna ya. Tapi ini jenisnya ganas ya, jenisnya ganas. Jenisnya dibanding non-Hodgkin lebih sedikit, ya. Oke. Nah ini kemungkinan apa tadi ini? Kalau berdampingan, red stain, iya, ya coba. Tapi disebut RS ya, red stain burn cell, ya. Oke, jadi udah ya. Itu kira-kira praktik kita hari ini, ya. Nanti Anda boleh nanya praktik mandiri, tanya ke saya. Kebetulan yang lainnya pada hadir ya, Dr. Prabowo, ada di dua daerah ya, tugas kita juga, juga lagi di rumah sakit. Jadi yang ada